Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan terus ada dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Ya teman-teman, channel ini merupakan channel yang baru. Untuk itu saya mohon kepada teman-teman, siapapun yang menonton agar membantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, sehingga channel ini dapat berkembang dan juga dapat memberkati orang lain, terkhususnya teman-teman yang beragama Kristen. Dan channel ini juga hadir atau menyajikan tentang khotbah-khotbah Kristen, kesaksian-kesaksian para murtadin, dan juga diskusi lintas agama atau seputaran iman kekristenan. Ya teman-teman, saya ucapkan terima kasih sebelumnya atas support yang teman-teman berikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua, baik dalam pekerjaan, usaha, apapun yang teman-teman kerjakan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ya teman-teman, dalam video kali ini kita akan menyaksikan diskusi antara Agatha dan seorang Muslim. Dan bagaimana diskusi mereka, apa saja yang didiskusikan, mari kita sama-sama saksikan cuplikan video berikut ini. Saya berharap teman-teman bisa menonton sampai tuntas, sehingga teman-teman juga dapat diberkati, dapat mendapatkan wawasan dari apa yang mereka diskusikan. Selamat menonton setelah yang satu ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo, Pati Belis Kini Wannabe. Halo Kak. Halo, bisa buka kameranya Kak Pati? Kamera ya. Malu nih. Nggak apa-apa, aman, tenang. Silakan dibuka kameranya. Dari gambarnya sih ganteng. Iya. Nah, halo. Islam atau Kristen Pak Pati, Bang Pati? Belum tahu nih. Waduh. Di dalam KTP-nya apa? KTP Muslim. Oke. Silakan, Bang Pati. Saya mau cerita. Sebelumnya saya masih mencari ya. Saya suka. Saya masuk di saya konsep penyelamatan dalam Kristen. Konteks apa tujuan manusia hidup, dari kenapa kita harus ke surga. Itu sih saya setuju sama konsep yang ditawarkan di Kristen. Yang pengen saya tanyakan itu tentang nubuatan Tuhan Yesus yang saya baca dulu di Boleh. Halo? Gimana? Iya. Di saya 7 ayat 14 yang tentang 7 ayat 14. dari koknya kan tentang pemberitaan tentang Immanuel ya. Iya. Itu kan Immanuel yang dimaksud itu apakah sosok yang sama dengan Tuhan Yesus yang akan dilahirkan Maria? Betul. Itu bahkan ada ayatnya di dalam Matius ya. Ketika Matius 1 ya. Ketika siapa ini namanya? Santo Yusuf, suami dari Bunda Maria, tunangan dari Bunda Maria, itu didatangi oleh malaikat, dikatakan gini ya, di Matius 1 ayat 20. Namun ketika ia mempertimbangkan maksudnya, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpinya dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak di dalam kandungannya itu dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Semua itu harus terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Ini justru ini dikonfirmasi sama Rasul Matius bahwa nubuatan di dalam kitab Yesaya yang tadi abang baca itu memang benar terjadi, karena dia kan lahir dari anak darah atau lahir dari anak perawan. Siapa satu-satunya yang lahir dari anak perawan selain Tuhan Yesus? Mau tanya, kalau misalkan saya mau baca-baca lagi soal referensi kata Immanuel dan Yesus itu sama, itu bisa baca apa ya?
Immanuel itu kan dari bahasa Aramaik, ya. El itu adalah Allah. Immanuel artinya Allah beserta kita. Nah, Kristus Yesus ketika dia mengatakan kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat ke langit di dalam Matius 28 ayat yang ke-20, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Nah itu. Jadi Yesus itu sendiri mengkonfirmasi keimmanuelannya dengan mengatakan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Arti dari Immanuel itu adalah Allah beserta kita. Jadi dia memang beserta, menyertai. Gitu. Jadi kalau ditanya referensinya mana ya? Dalam Injil ini referensinya gitu. Itu Kak. Saya juga Tuhan memberkati. Iya. Semangat belajarnya. Tapi Pak Fatih, kenapa kamu tidak mau belajar tentang iman Islam aja? Bang Fatih. Tujuan masuk surga tuh nggak masuk di Islam. Tujuan masuk surga tuh kayak karena usaha sendiri gitu, kayak kan ada syarat masuk surga tuh kayak amal soleh dan ridho Allah. Manusia ini aku kira pasti berdosa. Semua. Batas apa manusia bisa memenuhi kriteria amal soleh itu sampai kapan Iya. gitu? Iya. Betul. Ridho Allah tuh bingung gitu. Kayak kalau kita udah baik, misalkan kita gak dapat ridhonya gimana? Iya. Jadi belum yakin ya, belum pasti ya. Ya bingung, jadi kayak keselamatan tuh dari mana sebenarnya? Kalau di Yesus ya keselamatan dari Tuhan itu sendiri kan. Betul. Secara logika kan gini Pak, kalau amal perbuatan kita menyelamatkan kita dan beserta ridho, berarti seandainya amal kita menyelamatkan pun, satu orang di dunia ini yang berbuat baik, ada nggak yang bangkit dari kematian? Ada nggak yang mereka langsung ke sorga? Ya, Logikanya seperti itu. kosong kan. Nggak akan ada mungkin. Makanya kalau tidak Allah itu sendiri yang menyelamatkan kita, kita nggak akan mungkin selamat. Walaupun dengan hasil usaha kita, itu nggak akan bisa. Tetapi Kristus Yesus itu 2000 tahun yang lalu membuktikan loh. Dia sendiri menyelamatkan dirinya gitu. Allah itu menyelamatkan dirinya gitu dari kematian itu. Jadi apa yang disalahpahami oleh iman teman kita yang muslim ini, bahwa Kristus itu terlalu lemah untuk menjadi Tuhan kalau dia mati. Padahal Bapak tahu, harusnya Bapak tahu kenapa Yesus itu harus mati. Selain dia mau membuktikan aku itu menyelamatkan kamu itu kayak ini loh, dia juga datang ke dunianya orang mati, ke dunia orang mati di mana Adam dikuburkan dan Hawa serta seluruh nabi. Dia menyelamatkan mereka dari sana. Jadi dualah tujuan Yesus itu dalam kematiannya itu. Tujuannya itu adalah apa? Membuktikan kepada manusia hidup dan benar-benar menyelamatkan yang sudah mati, yang sudah dijanjiin sama dia. Itu tujuan dia. Jadi kalau selama ini kita berpikir ya, Allah itu menyelamatkan kita, kalau tidak ada actionnya, tidak ada buktinya, mungkin nggak kita percaya? Abang aja harusnya abang juga minta pembuktian dari saya ketika saya bilang ini itu isinya wine. Kalau saya tidak tunjukkan, abang gak akan mungkin percaya toh. Atau kamu mau beriman buta aja gitu. Secara logika harusnya gitu. Apakah kita sekarang ini mau diberikan janji atau diberikan bukti? Kalau Allah itu memang benar-benar menyelamatkan, kasih bukti. Karena kita kan berakal. Kita boleh beriman, tapi kita jangan pernah melupakan akal kita. Sebelum kita beriman, kita juga menggunakan ini. Jadi, pada akhirnya adalah kita semua selamat karena akal budi kita yang memilih Tuhan itu yang benar. Karena ada begitu banyak Tuhan. Itu sih Bang, kalau dari saya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan Bang Pati? Masih belajar terus ya sekarang. Jadi dunia baca. Iya. Tapi sebaiknya ya, ini saran aku ya, kalau abang masih ragu, abang pelajari iman Islam secara menyeluruh. Dan boleh tanya kepada kiai-kiai yang mumpuni lah ya, jangan yang asal-asalan gitu. Yang di TikTok ini kan kita nggak tahu kan. Masih mencari kayak pegangan juga, kayak nggak mau cuman jalan tanpa ada pembelaan dari imanku sebelumnya gitu kan. Betul, saya setuju. Saya juga gitu kok. Sebelum saya juga percaya kepada Kristus, saya cari tahu dulu.
Ya, abang harus sering-sering masuk kajian dan lakukan diskusi lah dengan. Tapi saran saya gitu, cari yang kiai atau yang ustadz yang mumpuni, jangan yang ini. Dan ketika abang menerima jawaban, abang harus mengkonfirmasinya dalam data dan secara logika Anda. Jadi akli nakli itu kepake dua-duanya. Nah gitu. Jadi nanti abang compare gitu. Kalau kita tidak mencari tahu ya, kita selamanya akan seperti ember yang cuma nerima apa yang jatuh aja ke kita. Kita juga harus menyaringnya dan memfilternya. Gitu. Itu sih Bang Pati. Semangat belajarnya Bang Pati. Kita sama-sama belajar di sini. Thank you, Kak. Sama-sama. Tuhan memberkati Bang Pati. Ya. Oke. Gitu ya. Jadi Bunda tuh nggak mau maksa orang, baptis gini, nggak usah. Ya, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita mempertanggungjawabkan iman bukan dengan amarah atau paksaan, melainkan dengan kasih dan kebenaran. Iman Kristen berdiri di atas penyataan firman Tuhan dan karya keselamatan di dalam Kristus. Karena itu, kita dipanggil untuk memberi jawaban atas pengharapan yang ada di dalam kita dengan lemah lembut dan hormat, seperti yang tertulis, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Dalam 1 Petrus 3 ayat 15, kiranya setiap penjelasan iman yang disampaikan menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan dan menghadirkan terang Kristus bagi semua orang. Kiranya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita boleh menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam dunia dimanapun kita berada. Dan semua itu hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.